Hai, welcome to my channel. Oke, jadi di video sebelumnya aku udah sharing ke teman-teman tentang alasan aku memilih resign dari PNS. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih atas respon luar biasa dari teman-teman semua di videoku sebelumnya. Baik yang mendukung pilihanku, dan gak sedikit juga teman-teman yang ikut sharing pengalaman hidupnya. Jujur senang banget ya tanggapan dan respon positif dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Teman-teman semua tetap semangat dalam menjalani perjuangan hidup kalian dan apapun pilihan hidup kalian. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang teknis prosedur yang aku jalani kemarin saat mengajukan resign dari PNS. Karena baik di kolom komentar video aku sebelumnya dan melalui DM Instagram aku, cukup banyak yang menanyakan terkait prosedur ini. Mulai dari tata caranya, lalu apakah ada sanksinya, terus dapat uang pensiun atau enggak, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk itu, aku akan berusaha untuk jawab di video ini ya. Jadi, sebelum aku secara resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada instansi, aku sempat konsultasi terlebih dahulu dengan senior aku yang sebelumnya beliau udah resign dari instansiku, dan juga aku konsultasi dengan bagian SDM di instansiku. Dan intinya yang aku dapat dari hasil konsultasi dengan mereka, aku diminta untuk mempelajari terlebih dahulu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Bab 3 pasal 5 dan pasal 6 di peraturan tersebut tuh tertulis semua tuh tata cara pemberhentian PNS atas permintaan sendiri, dan juga di lampirannya ada format surat pengajuannya. Mungkin di sini aku rangkum sedikit ya isi dari peraturannya. Di PNS yang mengajukan permintaan berhenti atas permintaan sendiri itu akan diberhentikan secara hormat sebagai PNS. Lalu di peraturan tersebut juga tertulis bahwa pengajuan kita itu bisa ditunda kalau kita masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan atau belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas kita. Biasanya kalau pegawai tersebut memegang peran penting ya di suatu satkernya, misalnya bendahara, pejabat, pengadaan barang jasa, dan lain-lain. Penundaan ini juga ada batas waktunya teman-teman, yaitu paling lama 1 tahun. Selain itu, pengajuan pegawai juga dapat ditolak apabila pegawai sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak kejahatan, terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemeriksaan penjabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin, sedang menjalani hukuman disiplin, dan alasan lain menurut pertimbangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Putusan pemberian persetujuan, penundaan, maupun penolakan ini harus diberikan instansi paling lama 14 hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan kita ini diserahkan ke PPK. Kemarin juga ada yang sempat nanya nih, bukannya waktu CPNS kita udah sempat tanda tangan surat pernyataan ya, bahwa sebelum 10 tahun kita tidak boleh pindah-pindah atau minta berhenti nih. Balik lagi ke kebijakan masing-masing instansi ya teman-teman. Kalau di peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tadi, tidak tertulis secara resmi bahwa pegawai negeri sipil yang masa kerjanya di bawah 10 tahun itu tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri atau mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dari PNS. Kalau kebijakan di instansiku itu, pegawai dengan masa kerja di bawah 10 tahun tidak boleh mengajukan mutasi atau pindah instansi. Jadi kalau resign boleh. Lanjut terkait step-step prosedur yang aku jalani kemarin, telah berkonsultasi dengan berbagai pihak, pertama-tama aku menghadap dulu ke atasan langsung aku. Karena di instansiku ini kan sistemnya udah jabatan fungsional ya. Di atasan langsungku di sini adalah asisten deputi atau pejabat setingkat eselon 2 di satuan kerjaku. Waktu pertama kali menghadap ke beliau sih aku nggak langsung membawa surat permohonannya ya. Sifatnya masih informal gitu. Beliau sempat kaget sih waktu aku bilang aku mau resign. Beliau juga nanya apa alasannya, kemudian apakah sudah dipertimbangkan matang-matang. Aku jelaskan baik-baik kepada beliau tentang alasannya dan pertimbangannya. Akhirnya beliau mempersilahkan aku untuk meminta persetujuan dari pejabat eselon 1 aku, yaitu deputi.
Karena waktu itu deputi aku posisinya lagi padet banget jadwalnya, jadi suratnya itu sempat aku titip dulu ke TU-nya. Sisi aku nyerahin surat permohonan resign itu sekitar pertengahan bulan Juni. Sesuai aturan bahwa di surat itu kita harus mengajukan pemberhentian per akhir bulan. Surat aku mengajukan untuk berhenti per akhir bulan Juli. Ternyata aku baru dapat kesempatan untuk menghadap ke beliau di awal bulan Juli. Ternyata waktu itu beliau cukup keberatan dengan permohonan aku. Beliau memberi aku waktu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan semuanya kembali. Tapi beliau juga menyampaikan sih waktu itu, kalaupun aku mantap dengan pilihanku, beliau tidak berkenan untuk menandatangani surat pengajuan resignku. Dia memberi arahan bahwa suratku untuk ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 saja. Setelah diberi waktu sekitar 2 minggu untuk mempertimbangkan semuanya kembali, akhirnya aku dengan mantap menyerahkan kembali suratku ke pejabat eselon 2-ku. Alhamdulillah beliau berkenan untuk menandatangani suratku. Setelah suratku ditandatangani, langsung aku serahkan ke PPK atau bagian SDM di instansiku. Tapi ternyata setelah aku menyerahkan surat tersebut ke SDM, waktu itu aku posisinya nyerahin surat itu pertengahan Juli. Di surat permohonan aku mengajukan untuk berhenti per akhir bulan Juli. Jadinya mepet banget dong. Akhirnya bagian SDM minta aku untuk koreksi terlebih dahulu pengajuannya menjadi per akhir bulan Agustus. Dan otomatis aku buat lagi suratnya dan minta lagi tanda tangan eselon 2-ku dan baru aku serahkan kembali ke bagian SDM. Apakah sampai situ saja prosesnya? Oh, tentu tidak. Jadi kalau kebijakan di instansiku, surat permohonan resign pegawai itu baru akan diberikan keputusan disetujui, ditunda atau ditolak setelah pegawai menghadap langsung ke menteri. Bayang nggak tuh? Bakal selama apalagi prosesnya. Karena kan menteri jadwalnya super duper padet ya. Dari kunjungan kerja keluar kota beliau, maupun kesibukan beliau yang lain-lain. Untuk menyesuaikan jadwal dengan ibu menteri ini yang memakan waktu cukup lama. Kemarin hampir tiap hari aku tuh proaktif, tanya terus perkembangan update jadwal menteri ke bagian SDM sama TU menterinya. Sempet hopeless juga karena kemarin tuh sampai akhir bulan Agustus aku tuh belum dapat jadwal untuk bertemu dengan beliau. Selama menunggu keputusan dari surat permohonan resignku itu, aku tetap bekerja dan dinas seperti biasa ya teman-teman. Akhirnya aku dapat jadwal untuk menghadap Ibu Menteri di awal bulan September. Itu rasanya lega banget karena saat itu tinggal satu step lagi nih untuk proses resignku ini. Lanjut, tiba waktunya aku menghadap ke Ibu Menteri. Campur aduk banget waktu itu, deg-degan juga. Meskipun aku sering bertemu dengan beliau sebelumnya, tapi itu momen pertama aku menghadap beliau langsung, sendirian, tanpa didampingi siapa-siapa. Setelah bertemu dengan beliau, aku lega banget karena alhamdulillah respon dari beliau itu sangat bijak. Beliau menanyakan secara rinci apa alasanku untuk memilih resign. Jika ada alasan karena permasalahan internal, beliau juga bersedia untuk mencarikan solusi yang lebih baik. Tapi karena bukan itu permasalahannya, akhirnya beliau lebih menekankan ke apa rencana aku setelah resign. Mungkin karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Beliau pengen aku tetap berdaya meskipun memilih resign dari PNS. Setelah berbincang-bincang hampir 30 menit, akhirnya beliau menyatakan menyetujui permohonan resignku. Ada momen-momen melo juga sih waktu itu. Tapi balik lagi, ini semua kan udah jadi keputusanku ya. Dan akhirnya permohonanku untuk resign per akhir bulan Agustus secara resmi disetujui oleh instansiku. Karena waktu itu udah awal bulan September, aku udah nggak perlu masuk kantor lagi. Tapi tunggu dulu, prosesnya belum sampai situ ya teman-teman. Meskipun setelah itu secara resmi aku udah nggak ngantor lagi, aku masih harus nunggu surat keputusan pemberhentianku yang dari menteri selesai diproses oleh bagian SDM. Setelah SK pemberhentian terbit, baru dari bagian keuangan akan memproses surat keterangan pemberhentian pembayaran gajiku atau SKPP. Ini juga untuk memenuhi dokumen persyaratan kita untuk mengklaim jaminan taspen yang akan kita dapatkan nanti. Salah satu pertanyaan dari teman-teman juga nih, kalau kita resign dapat uang pensiun nggak sih?
Uang pensiun itu didapatkan kalau PNS mengajukan pensiun dini. Sedangkan pensiun dini ini boleh diajukan oleh PNS dengan minimal usia 45 tahun dan minimal masa kerja 20 tahun sebagai PNS. Karena kasusku bukan pensiun dini, jadi yang aku dapatkan hanyalah iuran taspen yang selama ini dipotong dari gajiku selama bekerja. Dikembalikan lagi kepada kita sesuai lama masa bekerja. Sesuai pengalamanku kemarin, untuk klaim taspen ini cukup cepat dan mudah ya. Karena sekarang udah bisa diurus secara online, jadi dokumen-dokumen persyaratannya bisa langsung diupload di websitenya. Untuk alamat websitenya nanti aku akan cantumkan di caption ya. Dan pengalaman aku kemarin tuh, aku upload berkasnya pagi-pagi, sore itu udah di-approve sama taspen, dan setelah 3 hari kerja, klaimnya itu langsung masuk ke rekening yang kita cantumkan di formulir pendaftaran yang kita upload tadi. Lalu untuk sanksi atau denda, mengacu ke peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tadi, tidak ada sanksi yang dijatuhkan untuk PNS yang mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri. Tapi sependek pengetahuan aku, untuk PNS yang merupakan lulusan dari sekolah ikatan dinas yang mengajukan resign sebelum 10 tahun itu ada sanksi atau dendanya. Tapi kalau aku salah, boleh dikoreksi di bagian kolom komentar ya teman-teman. Sebagai informasi juga, karena kemarin aku itu baru disetujui permohonannya di bulan September, sedangkan pengajuan resign aku itu per akhir bulan Agustus, gaji yang terlanjur dibayarkan di bulan September itu harus aku kembalikan lagi kepada negara melalui bagian keuangan di instansiku. So, itu tadi adalah pengalamanku saat menjalani proses resign dari PNS kemarin. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi, kalau sekiranya ada pertanyaan dari kalian yang belum sempat terjawab di video ini, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain, atau kalian pengen sharing pengalaman kalian, dan mungkin punya ide kira-kira selanjutnya aku bikin konten video apa lagi ya. Jangan sungkan untuk kalian tuliskan di kolom komentar atau melalui DM Instagram aku di @raisanadia11. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten video lainnya. Dan seperti biasa, akhir kata dari aku, stay happy, stay healthy. Bye-bye!